Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Berjumpa wabarakatuh. kembali bersama kami dalam channel YouTube Zoli Zofi. Dalam part ketiga ini kami akan membahas mengenai awal penciptaan manusia pertama, yaitu Adam. Oke, lanjut langsung saja. Assalamualaikum tuanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia pertama yang diciptakan Allah kan Nabi Adam. Dia kan diciptakan dari tanah. Tanahnya tanah yang mana tuanku? Tolong tuanku jelaskan yang selengkapnya lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu di channel ini, dan salawat bering salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga bertemu dengan beliau di akhir nanti dan dapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja, setelah selesai pertumpahan antara jin dan iblis, itu selesai bangsa halus yang hidup dulu di muka bumi ini. Nah, baru Tuhan Allah akan menciptakan seorang khalifah, yaitu manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian Allah akan menciptakan Adam di surga pertama. Allah ingin mengambil salah satu yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian Allah akan mengambil alam kuning, tapi alam kuning minta sempurna kepada Allah. Ya Allah, aku ingin dikenang oleh manusia, tolong sempurnakan aku. Diberilah alam kuning ini nama, yaitu tanah. Di sinilah jasad Adam akan tercipta. Jadi alam kuning tadi 7 warna sudah disempurnakan Allah menjadi tanah kuning. Nah, kemudian Allah mengambil tanah itu segumpal dan diciptakanlah patung Adam. Setelah patung Adam dibentuk, diambil ruh, ditiup, hancur patung Adam tadi. Hancur yang pertama menjadilah batu ampas yang putih. Itu di sebelah, kalau kita naik ke langit di surga itu di sebelah kanan sisinya. Kemudian Allah bentuk lagi patung Adam yang kedua. Allah masukkan ruh, Allah tiup lagi, hancur lagi. Hancur kedua menjadilah batu ajas aswad. Nah, kemudian Allah bentuk lagi patung Adam. Sudah sempurna patung Adam dibentuk, Allah lingkari dengan basi karansani. Kemudian basi karansani ini asal usulnya antara perbatasan ruh Nur Rahmat antara kuning dengan putih. Nah, di inilah patung Adam tadi dengan basi karansani, dan masukkanlah tetesan alam semesta. Kemudian Allah tiup, hidup, bergeraklah patung Adam tadi, hiduplah. Nah, kemudian patung Adam ini langsung bersujud, dia di surga. Sekian lama setelah hidup Adam di surga bersama binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan, binatang, tapi belum lengkap binatangnya. Hanya sedikit, baru binatang dan tumbuh-tumbuhan juga baru sedikit. Kemudian Adam kerjanya di surga cuma bersujud. Dia sujud terus sekian lamanya, ada sekitar 3.300 tahun Adam ini sujud. Kemudian dia lihat burung merak terbang. Dia lihat burung merpati, kok burung ini berpasangan, dia lagi sujud. Kebesokan harinya dilihat lagi, burung itu tetap berpasang-pasangan. Sampai 3 kali dia lihat burung merak dan burung merpati ini berpasangan. Lagi dia sujud Adam ini, teringat dia, kok burung ada pasangan, saya tidak, katanya. Jatuhlah tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam tadi. Kemudian dia lagi sujud, dibentuklah seorang wanita yang bening di sisi kanan. Selesai Adam sujud, disuruh oleh Allah melihat ke kiri. Terlihatlah seorang wujud yang begitu indahnya dan bening. Kemudian Adam mendekati. Kemudian yang bening tadi mundur, wujud bening tadi mundur. Kasih aku nama, katanya. Dikasih nama oleh Adam Siti Nusibah. Kemudian Adam dekati, mundur lagi dia selangkah, wujud yang cantik, yang bening tadi. Kasih aku nama, katanya. Dikasih sekali lagi nama sama Adam, Siti Nusibah. Tetap didekati Adam, tetap dia mundur. Kemudian Allah bisikkan ke telinga Adam, kasih dia nama Siti Hawa. Lalu dibilang pada wujud yang bening tadi, Siti Hawa, baru dia diam di tempat. Selesai sudah, berdirilah namanya Siti Hawa. Jadi sebelum Siti Hawa, Siti Nusibah namanya di surga dulu. Kemudian hidup mereka diangkatlah
Nabi Adam alaihissalam ini sama Siti Hawa ke arsy untuk menikah. Terlihatlah cahaya Muhammad, tulisannya asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah maharnya Nabi Adam. Setelah pernikahan itu diturunkan lagi Adam ke surga pertama. Engkau hiduplah di surga ini sesuka hatimu, wahai Adam, kata Allah. Makanlah sesuka hatimu, hanya satu, jangan engkau makan buah kudi. Buah kudi itu sebelah kiri. Nah, hiduplah Adam. Sekian lama juga Adam hidup, lebih 3.300.000 tahun lebih Adam hidup di masanya itu. Kemudian iblis tidak senang di bumi. Kok Nabi Adam bisa hidup di surga, saya telah terusir. Dia ingin cari celah untuk masuk, mengganggu Nabi Adam, akan menyuruh makan buah kuldi, tapi tidak ada celah untuk masuk. Kemudian ular turun. Nah, masuklah iblis tadi di peredaran darah ular. Sampailah iblis ujung akhirnya di surga. Sebenarnya Allah tahu iblis ini di peredaran darah, tapi Allah tidak sengaja, tidak memberitahunya. Biarkan saja itu, karena apa? Uzul asbab, manusia khalifah akan ada di muka bumi. Nah, kemudian setelah sampai di surga, nah, iblis tadi berwujud seperti malaikat. Siapa engkau, kata Adam, aku malaikat. Dibujuklah Nabi Adam makan buah kudi. Nabi Adam tidak mau. Kemudian dibujuk Siti Hawa, buah kudi itu enak segala macam. Siti Hawa ragu, dia bilang, dibujuklah Adam sama Siti Hawa. Akhirnya mereka makan. Kemudian marahlah Allah karena telah memakan larangan. Sakit perut Adam, karena sakit perutnya dia mau buang air, tidak bisa. Nah, marahlah Allah, akhirnya diusirlah Nabi Adam kembali untuk ke bumi. Jadi Nabi Adam turunnya di India dan Siti Hawa turunnya di Jeddah. Dan iblis kemudian dilaknat, diusir lagi ke bumi. Sedangkan ular dengan kesalahannya dipotong kakinya. Ular itu dulu punya kaki, sekarang tidak, dipotonglah kaki ular tadi. Nah, jadi turunlah Adam di India dan Siti Hawa di Jeddah. Berpisah dia sekian 1000 tahun, 4000 tahun lebih. Adam berdoa, itu ada doa Adam di Rabbana anfusana wa bilana tabilana wa anakuna minat tasrin, itu doa Nabi Adam. Dia minta ingin bertemu dengan Siti Hawa dan mempunyai keturunan di muka bumi ini. Kemudian iblis juga meminta kepada Allah dan jin supaya dia juga akan hidup di anak garis keturunan Adam, bukan menggoda anak turunan Adam, tapi dia hidup berbentuk manusia juga. Dikabulkan oleh Allah keinginan iblis tadi. Nah, kemudian Adam setelah sekian lamanya bertemu kembali di Mekah. Turunlah batu ampas yang putih yang tertutup di Mekah tuh. Itu batu ampas yang putih namanya itu, ditutup di Ka'bah tuh. Batunya hadapnya ke Irak. Nah, kemudian telah bertemu Allah. Di sana telah terjadilah anak keturunan Adam adanya gitu. Lahirlah anak Adam. Itu buktinya salah satu iblis ada di muka bumi ini berwujud manusia, atau anak Adam yang ke-38, Yajuj dan Majuj. Suatu bukti itu anak Adam juga, iblis itu. Makanya di tubuh manusia ini, tubuh manusia, di dalamnya ada nur suci, juga ada iblis, juga ada jin. Ada yang jin itu yang disebut manusia jin itu sebenarnya nyata, itu orang-orang yang di luar sana yang telanjang, itu iblis tuh. Ada juga yang disebut jin itu ada yang Islam. Makanya uzul asbab turun surat 51 ayat 56 kan begitu. Kuciptakan jin dan manusia yang tunduk beribadah kepadaku, kata Allah. Jin ini ada yang Islam. Makanya jin ini ada dua asbab. Ada jin ini yang kafir, ada yang Islam. Nah, kita bagi manusia ini 4 asbab. Pertama, manusia yang suci, nurnya asli dari sana, dari alam kuning. Kerjanya tunduk, beribadah, mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Ini asli suci ini nurnya. Ada juga jin yang kafir. Di tubuh manusia itu sendiri, yaitu kafir. Dia menolak kebenaran Islam. Itu jin itu kafir itu. Ada juga yang ketiga, jin itu Islam. Dia telah KTP, telah Islam, tapi seumur hidup dia melakukan maksiat, tidak pernah bertobat, dan telah dia mati nanti kembali ke uzul asbab. Apa tuh uzul asbab? Menjadi kuntilanak, hantu segala macam, itu dia. Dan ada yang terakhir itu manusia iblis yang suka telanjang. Selesai sudah uzul asbab di sini, dan turunlah batu Hajar Aswad di zaman Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim meninggal, hilanglah batu Hajar Aswad ini. Kembalilah di zaman Nabi kita, itu Nabi Muhammad SAW. Batu Hajar Aswad itu ada. Makanya batu itu sepasang ampas yang putih tertutup dan batu Hajar Aswad. Makanya manusia berpasangan di muka bumi ini.
selesai sudah sejarah penciptaan Adam dari langit sampai turun ke bumi. Kita akan bertemu dengan konten-konten selanjutnya dengan tingkat-tingkatan alam dari bumi sampai ke langit, sampai ke arsy, dan sampai terus-terusnya di mana Tuhan itu sendiri berada. Kita tutup dulu konten ini nih dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.